Pemirsa, Drone Emprit menganalisis sentimen warganet terkait debat perdana Capres 2024. Lalu bagaimana tren sentimen warganet terhadap masing-masing calon presiden? Kita akan bahas lebih lanjut bersama Ismail Fahmi, analis media sosial sekaligus pendiri Drone Emprit. Selamat sore Bang Ismail. Selamat sore Mbak Fira. Oke, Bang Ismail, berdasarkan hasil analisis Drone Emprit, sentimen positif Anies dan Ganjar ini sama-sama mendapatkan 64%. Sementara Prabowo Subianto 48%. Mengapa terjadi selisih yang signifikan antara Capres 1 dan 3 dibandingkan dengan Capres nomor urut 2? Apa alasannya? Jadi kalau dilihat yang percakapan tadi malam ya, dari segi sentimen positif saja itu, antara Anies dan Ganjar itu hampir sama, ya. Bisa dikatakan sama karena mereka itu menampilkan sisi seperti kerjasama, ya. Netizen melihatnya mereka itu seperti kerjasama menghadapi Pak Prabowo, seperti itu, ya. Kira-kira seperti itu, dan sentimen negatif yang sangat tinggi terkait Pak Prabowo karena banyak pernyataan, mungkin juga emosi yang muncul, bagaimana Pak Prabowo merespon Pak Anies terutama. Jadi ketika pertama kali Anies menyampaikan statementnya itu langsung menyerang kan gitu. Jadi direspon dengan menurut netizen cukup emosional misalnya. Jadi menimbulkan sentimen yang cukup negatif. Tapi sebetulnya saya lebih tertarik menyerang untuk personal begitu ya, ya, Bang Ismail? Ya, jadinya seperti emosi yang muncul. Oke. Tapi sebetulnya saya punya data yang terbaru ya pasca debat yang dari tadi malam kita sekarang. Kalau bisa mungkin saya bisa sampaikan. Oke, lalu apa saja sentimen positif dari masing-masing capres yang menimbulkan paling banyak dibicarakan warganet ini dengan dominasi positif oleh Anies Baswedan 64% dan juga Ganjar tadi? Jadi kalau kita lihat apa sih yang menarik dari Anies itu netizen itu terkejut. Jadi dia terkejut. Biasanya Anies terkenal ya dalam statement netizen itu terlalu banyak kata-kata, bulat, muter. Tapi dalam waktu yang singkat dalam pidato itu, ternyata dari sejak awal singkat, padat, menghentak, langsung menyerang. Ya, ini menimbulkan keterkejutan dalam konteks yang sentimen positif. Bahkan sampai menimbulkan kata-kata maaf seperti gila ya, bisa langsung menyerang. Ya, kata-kata sebelum gila itu sebetulnya negatif ya. Tetapi dalam konteks ini menjadi sangat positif. Gitu. Kenapa kalau Ganjar dalam konteks ini ya itu kalah daripada Anies karena relatif menurut netizen itu mengambil posisi aman ya ketika menyerang Pak Prabowo atau mempertanyakan masih minta maaf dulu, mohon maaf saya sangat terpaksa misalnya. Jadi tidak langsung serta-merta seperti tanpa beban seperti yang terjadi kayak bagaimana Anies menyampaikan opini-nya. Ini yang memberikan kontribusi sentimen positif yang paling besar ya kepada Anies Baswedan. Oke, dengan kata lain adanya dinamika opini publik di media sosial ini, apakah sentimen positif di media sosial bisa menggambarkan sebetulnya bagaimana penerimaan publik terhadap kandidat dalam konteks persaingan politiknya? Ada peta SNA ya, saya petakan itu bagaimana percakapan tadi malam, itu yang mungkin bisa menjawab hal itu. Ada 3 paslon, ya. Harusnya itu ada 3 klaster percakapan, tapi ternyata tadi malam ada 4. Jadi klaster yang mendukung 01, 02, 03. Dan satu lagi klaster yang kalau saya lihat itu cenderung netral. Netral dalam artian selama sebelum perdebatan mereka tidak mengekspresikan secara jelas mendukung salah satu paslonnya. Nah, klaster ini dia ternyata banyak membahas terkait paslon nomor 1 dan 2 ya. Bagaimana Anies memberikan hentakan serangan yang lugas dan bagaimana Pak Prabowo memberikan respon itu lebih menarik untuk mereka percakapkan. Ganjar yang posisinya lebih playing safe itu kurang banyak dipercakapkan. Dan ini saya kira bisa memberikan impact ya kepada mereka yang lagi galau. Volume cukup besar ya, ukuran cukup besar dari klaster netral ini. Saya kira mirip dengan temuan Tempo yang kemarin yang menyatakan bahwa mereka yang masih bimbang itu sekitar 28%. Jadi ketika yang 28% ini menyaksikan perdebatan ini, kenapa mereka bimbang? Padahal mereka pun juga sudah sama kan, sudah mendapatkan informasi mungkin dari buzzers, kemudian spanduk, dan mungkin juga operasi yang di lapangan dengan bantuan dan lain-lain. Tapi kok kenapa mereka masih bimbang? Nah, ketika pada perdebatan ini mereka bisa melihat kualitas masing-masing yang sangat mungkin
performan dari para capres ini bisa memberikan argumen ya, landasan mereka untuk mengambil keputusan memilih siapa. Saya kira ini sangat mungkin terjadi, memberikan impact kepada pemilih. Oke, terakhir Bang Ismail, ini kan kalau dibandingkan sentimen positif Prabowo itu 48%, sentimen negatifnya 41%, jadi hanya 11% sentimen netral terhadap Prabowo. Jadi pernyataan apa sebetulnya dari Prabowo yang paling menimbulkan sentimen negatif warganet? Ada sentimen ketika lihat ya, saya lihat emosi terkait dengan Pak Prabowo. Itu salah satu emosi itu fear, takut ya. Dan ini sangat satu hal yang dipertontonkan oleh netizen dalam percakapan itu adalah selama ini yang ditampilkan kampanye terkait Pak Prabowo kan kampanye yang gemoy ya, gemoy, tampilan bayi yang lucu pakai AI kayak gitu, menampilkan sisi yang sangat menyenangkan, sangat friendly, menggemaskan gitu. Tetapi malam itu mereka melihat tampilan Prabowo yang tidak seperti itu. Jadi mereka ekspresikan rasa takutnya, gitu. Rasa takut melihat emosi Pak Prabowo. Ini memberikan kontribusi yang cukup besar ya, kepada sentimen negatif Pak Prabowo. Demikian juga bagaimana emosi yang muncul jika Pak Prabowo memberikan respon atas katakanlah itu serangan ya dari Anies, dan mungkin belakangan itu dari Pak Ganjar juga, di tengahan kan Pak Ganjar mulai cukup lugas juga. Itu yang menampilkan sisi emosi, misalnya sebutan Anies kayak gitu ya. Itu kan sebetulnya metode penyampaian komunikasi yang sifatnya menampilkan emosinya ya, bukan lugas netral gitu. Dan itu menimbulkan sentimen yang negatif. Muncul beberapa meme yang lucu-lucu yang menampilkan hal seperti itu. Ya, saya kira itu yang saya lihat ya dari sisi netizen melihat Pak Prabowo. Oke, analisa dari drone emprit ini mungkin juga bisa menjadi evaluasi dari masing-masing kandidat capres gitu ya untuk menghadapi debat-debat berikutnya. Terima kasih Bang Ismail sudah bergabung bersama kami di Berita Pemilu. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.